Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat KIA, berjumpa lagi bersama tim jurnalis KIA. Perkenalkan kru baru, saya Faiha, saya Selda, dan saya Nasya. Siap meliput acara pada hari ini. Menghafal Al-Quran bukanlah perjalanan yang mudah bagi seorang anak. Dibutuhkan konsistensi, kerja keras, dan doa yang tiada henti. Namun, hari ini hal itu telah terbayar lunas. Hari ini, Sabtu 13 Juni 2026, sedang berlangsung agenda Akbar Wisuda Juz 29 yang diselenggarakan oleh SDIT Krota Ayun, Ponorogo. Acara ini menjadi puncak perjuangan untuk kelas 5 yang telah mendedikasikan waktu dan energinya untuk menjaga hafalannya. Tidak hanya profesi wisuda, momen ini juga diwarnai dengan ujian publik serta penyematan mahkota secara simbolis kepada orang tua. Bagaimana kira-kira jalannya acara pada hari ini? Yuk kita simak bersama-sama. صلى دائما وسلام يا الله الرب صلى دائما وسلام يا الله على المكرم شيء لله على المكرم شيء لله على المكرم شيء لله على المكرم شيء لله ما زمزم الحادي وما ترنم يا الله ما زمزم الحادي وما ترنم يا الله في ليل الآدم شاي لله. Nah, sebagai saat ini saya sedang bersama Kepala SDIT Krota Ayun, yaitu Jalan Jati SMP SPD. Assalamualaikum Sada, saya Nasya dari tim jurnalis KIA. Mohon izin untuk mewawancara sebentar, boleh? Bagaimana pihak sekolah melihat perkembangan capaian hafalan anak-anak hingga bisa melaksanakan wisuda di Aula FM Binangan ini? Ya, saya sangat appreciate dengan capaian hafalan anak-anak kelas 5, anak-anak SDIT angkatan 19. Alhamdulillah 89% anak-anak sudah tuntas untuk pembelajaran Al-Quran. Sisanya insya Allah akan segera dituntaskan di kelas 6. Dan untuk capaian hafalan tahfidz, alhamdulillah 55% mencapai predikat jayyid sampai dengan mumtaz, dan hari ini ada 8 siswa yang diwisuda dengan kesalahan 0. Itu adalah prestasi yang luar biasa. Selain itu ada juga yang sudah menghafalkan Al-Quran. Selain 2 juz yang hari ini diwisuda, adalah ada yang sudah 6 juz begitu. Bagaimana cara pihak sekolah membagi waktu antara pelajaran umum dengan program menghafal Al-Quran agar keduanya bisa belajar seimbang bagi siswa? Ya, untuk pembelajaran Al-Quran sendiri itu sudah ada jam pelajarannya, masuk di jam sekolah dan secara terstruktur juga terkawal melalui program semester ya. Artinya itu adalah bagian dari kurikulum sekolah yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi untuk pembelajaran Al-Quran ini ada porsi waktu tersendiri, dan ada pelajaran umum juga memiliki porsi waktu tersendiri. Biasanya anak-anak memiliki kecepatan hafalan yang berbeda-beda. Bagaimana pendekatan sekolah dalam mendampingi siswa yang membutuhkan perhatian lebih dalam hafalannya? Ya, untuk capaian yang berbeda-beda itu memang kita pahami begitu ya, karena setiap anak itu memiliki kelebihannya masing-masing begitu. Artinya untuk pembelajaran Al-Quran itu selama itu mengikuti program yang kita laksanakan, insya Allah tidak ada kendala. Dan kalau ada sedikit kendala itu kami biasanya ada pengayaan ya di akhir tahun pelajaran.
ataupun di akhir semester untuk menuntaskan tilawah maupun hafalan anak-anak. Baik, terima kasih banyak sudah atas waktunya. Semoga Iya, sama-sama. ini memberi keselamatan kita semua. Yeah. Sobat Kia, saat ini saya sedang bersama salah satu wali murid dari wisudawan wisudawati, yaitu dengan Bapak Dr. Joko Sedianto, wali dari Ananda Azhari. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selda dari tim jurnalis Kia. Mohon izin untuk mewawancarai sebentar boleh? Siap, boleh silahkan adik. Selamat Bapak atas wisuda putrinya hari ini. Bagaimana perasaan Bapak saat melihat Ananda dipanggil ke atas panggung dan disematkan mahkota tadi? Alhamdulillah. Terus terang saya sangat bersyukur dan sangat bangga tentunya dengan momen seperti tadi, dan saya sama sekali tidak mengira biasanya kalau ada penyematan mahkota. Saya sangat bangga, bersyukur dan terharu, dan ini saya sangat bersyukur sekali. Baik. Menghafal Al-Quran tentu butuh perjuangan yang tidak mudah. Bagaimana cara keluarga mendampingi dan menjaga konsistensi anak untuk mengaji di rumah di tengah kesibukan sehari-hari? Iya, ini bagi keluarga kita memang saya sama istri saya ini memang dua-duanya bekerja, jadi mungkin kita dari pagi atau pulang itu sampai sore, bahkan biasanya kita mungkin kita ngaji itu biasanya waktu itu adalah setelah maghrib. Setelah maghrib itu biasanya semaan, jadi nanti hafalannya sudah sampai ayat berapa, terus nanti salah satu dari kita nyemak, terus mungkin ngejarin lagi itu yang tes, jadi yang membaca itu ayo dek sampai berapa hafalnya, terus mamanya yang ngetes. Biasanya waktu kita selesai maghrib, habis sholat maghrib gitu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga Ananda bisa istiqomah dengan hafalannya. Amin. Nah Sobat Kia, saat ini saya sedang bersama salah satu dari wisudawati, yaitu dengan Mbak Samita. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Saya Faiha dari tim jurnalis. Mohon izin untuk mewawancarai sebentar boleh? Boleh. Menghafal surah juz 29 kan lumayan panjang ya. Bisa diceritakan tidak surah yang menurutmu paling menantang atau paling sulit dihafalkan? Kalau menurut aku sih ya, itu surat Al-Jin. Karena di awal surat ada beberapa ayat yang sama. Biasakah kapan waktu favoritmu untuk menghafal atau murojaah? Apakah setelah subuh atau sebelum tidur? Aku biasa sebelum tidur. Tapi kalau tentang fokus, aku justru lebih waktu subuh karena otak masih fresh dan segar. Pernah tidak kamu merasa capek atau mengantuk saat menghafal? Kalau lagi males, apa yang kamu lakukan supaya semangat lagi? Pernah dong, kalau lagi males, aku biasanya istirahat bentar, terus mengingat-ingat apa tujuanku menghafal Al-Quran. Terima kasih Mbak atas waktunya. Semoga diberikan kemudahan untuk menambah hafalannya. Amin. Setiap ayat yang dihafalkan adalah satu langkah lebih dekat menuju mahkota kemuliaan. Hari ini, Aula STM Jenangan menjadi saksi bisu betapa air mata, lelah, dan waktu yang dikorbankan oleh para penghafal Al-Quran cilik ini terbayar tunai dengan senyum bangga orang tua mereka. Wisuda juz 29 kali ini memberikan kita sebuah pesan penting bahwa usia muda bukanlah halangan untuk memperoleh prestasi tertinggi di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keberkahan yang tercipta di Aula STM Jenangan ini terus mengalir ke rumah-rumah kita dan membawa kedamaian bagi kita semua. Amin. Saya Faiha, Saya Selda dan saya Nasya. pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.